Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari di garasi taksi seperti biasa. Kita ada lokasi di Cilengsi. Jadi buat teman-teman yang mau ngerapin mobil bekas taksinya, ini ada 3 datang berudul. Oh bukan, yang belakang. Jadi buat teman-teman yang mau ngerapin mobil bekas taksinya, silahkan mampir ke garasi taksi ya. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Ini kebetulan bukan bekas taksi tapi mobil Taruna. Cuman ini bisa untuk semua mobil sharingnya ya, karena ini justru banyakan terjadi di limo ya. Banyak banget yang limo. Itu masalahnya adalah overheat. Nah, jadi kita coba bahas sedikit tentang kenapa mobil bisa overheat dan teman-teman jaga-jaganya bagaimana. Jadi ini Taruna, ini mobil datang ke sini dengan gejala overheat. Nah, dengan gejala overheat, teman-teman untuk yang mungkin lagi nyari mobil atau teman-teman yang punya mobil, ada beberapa dasar yang harus teman-teman coba cek ya untuk mobil teman-teman. Kalau memang misalnya teman-teman nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan lah, overheat di jalan. Karena kalau overheat itu kan ujungnya nanti bisa sampai ke mesin, bisa ke head segala macam tuh, bisa ke piston segala macam. Nah, ini contoh ini overheat. Jadi kita rapihin, kebetulan yang punya minta turun mesin, dirapihin semua, udah dirapihin. Nah, kendalanya salah satunya adalah di sini, di radiator. Nah, di radiator ini mampet. Jadi ini udah kita rojok, udah kita rapihin, ini kita lagi tes. Ini habis turun mesin. Ini habis turun mesin kita rapihin ya, habis turun mesin kita lagi ngetes. Jadi teman-teman cek radiator itu, teman-teman terakhir kali air radiatornya udah pernah diservis apa enggak. Nah, ciri-ciri radiator mampet itu biasanya kalau kecepatan tinggi konstan, misalnya di atas 100, itu overheat. Atau teman-teman tanjakan konstan itu di overheat. Nah, itu ciri-ciri radiator. Kalau teman-teman di perjalanan ya, itu ciri-ciri radiator mampet. Itu udah 90% radiator. Memang bisa jadi ada di masalah water pump. Tapi kalau water pump biasanya dia akan ngorok. Jadi ada suara ngorok, wur gitu biasanya gitu. Ada suara khasnya lah kalau di water pump. Itu salah satu ciri-cirinya penyebab dari overheat. Jadi penyebab overheat itu radiator mampet. Bisa juga dari tutup radiator. Nah, teman-teman ini bisa cek tutup radiatornya, dibuka. Ini kalau lagi panas ya. Ini dibuka, terus kan ada yang kecil itu. Teman-teman pencet itu masih main apa enggak. Jadi ada pernya. Kalau masih main berarti masih bagus. Tapi kalau udah main, apalagi udah karatan, baiknya nih diganti. Nah, jadi ini juga faktor utama yang bisa menyebabkan overheat. Ini sepele, harganya juga murah. Yang Orient 100 sampai 150 ribu, yang biasa 50 ribuan. Kenapa ini masalah? Karena ini kan masuk ke reservoir ya. Jadi ketika misalnya ini kurang, kalau ini nggak main, jadi ya ini kurang terus sampai habis lama-lama habis. Jadi reservoirnya nggak masuk ke sini kalau ketika ini kurang. Karena ini untuk nimbangin kekurangan yang ada di radiator utama. Jadi cadangan. Jadi kalau dia akan ngambil dari cadangan. Itu fungsinya dari reservoir dan tutup ini. Jadi ini tuh kayak vakum, nanti keluar masuk, kelebihan dia masuk situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus teman-teman cek di sini. Cek di selang-selang. Nah, ini kebetulan Taruna ya. Nah, di selang ini. Nah, biasanya ciri-ciri yang biasa terjadi kalau udah masalah itu ada putih-putih. Jadi ada kayak putih-putih kerak gitu, kerak. Nah, itu harus dilihat masalahnya ada di mana. Biasanya masalahnya ada di sini, di pegangannya. Bisa inlet, bisa outlet, atau di pegangan sini. Biasanya bisa jadi udah retak atau udah regas ya, bahasa umumnya regas. Jadi itu masalah juga di situ. Jadi teman-teman silakan cek jalurnya. Jadi gampangnya kan sebenarnya tinggal cek jalur. Ini cek jalur ke sini, teman-teman liatin sampai ke dalam. Nah, sampai ke sini ini saya nggak terlalu familiar untuk Taruna ya. Nah, tinggal liatin jalurnya.
Kalau memang jalurnya aman, normal berarti aman. Tapi kalau memang ada yang aneh-aneh, misalnya ininya berkeropos atau berkerak kayak tadi, itu teman-teman wajib dibuka dan dibersihkan. Jadi dibuka, bersihkan, dilihat kalau memang masalah harus diganti. Jadi itu. Nah terus nanti bisa jadi kan ada sensor suhu, ada termostat segala macam. Nah itu mungkin lebih bengkel nanti yang lebih gampang lah. Yang penting teman-teman ketika memang misalnya overheat itu nggak dipaksain. Jadi overheat nggak dipaksain, langsung berhenti supaya nanti headnya nggak menenting. Itu yang dari jalur air. Nah terus dari sisi motor pen. Nah dari sisi motor pen, teman-teman biasakan sebelum jalan, teman-teman pastikan dipanasin motor pennya jalan. Jadi ketika dia mesin itu kondisinya berapa 87 atau 90-an itu variatif, itu dia akan otomatis nyala motor pen. Jadi kalau teman-teman pagi-pagi nyalain mobil, kalau memang misalnya ketika dia suhunya panas sekitar 10 menit sampai 15 menit motor pennya nyala, berarti teman-teman aman itu jalan. Jadi itu yang paling utama teman-teman sebelum melakukan perjalanan. Berarti secara motor pen udah aman. Nah, kayak gitu ya. Jadi secara motor pen udah aman, teman-teman juga bisa lihat jalurnya juga aman semua, nggak ada masalah. Ini nggak ada rembes air di bawah. Teman-teman nanti lihat juga di kolong bawah ada rembes apa enggak. Nah, kalau memang aman berarti insya Allah mobil aman. Mungkin tips untuk penyebab overheat kurang lebih seperti itu, dan cara-cara teman-teman melihatnya ya. Lebih enaknya teman-teman mungkin mampir ke bengkel terdekat atau silahkan mampir ke garasi taksi kalau ada kejadian overheat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.